Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala khuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Surat ini menerangkan tentang kemenangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Fathu Makkah. Dan Fathu Makkah adalah salah satu kejadian yang sangat besar dalam sejarah Islam, yang mana sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fath. Ketika itu semua kaum muslimin berbondong-bondong dari Makkah al-Mukarramah berhijrah menuju ke Madinah al-Munawwarah. Oleh karena itu penanggalan kita sekarang, penanggalan hijriah, dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah. Setelah itu maka kaum muslimin yang berada di kota Mekah al-Mukarramah tidak bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin sebagaimana mereka melakukan ibadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong berhijrah sebelum hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilanjutkan juga setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada saat itu, pada tahun ke-6 Hijriah, terjadi gencatan senjata antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Ketika tahun ke-6 Hijriah itu disimpulkan bahwasanya terjadi satu perjanjian yang bernama Perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu Hudaybiyah ya? Ada yang pernah ke Hudaybiyah? Nah, insya Allah yang sudah umroh sedikit banyak pasti sudah pernah ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat kaum muslimin ketika itu, baik laki-laki maupun perempuan, agar membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu terkenal dengan Bai'atur Ridwan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Fathu Makkah ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa pasukan yang jumlahnya sekitar 10.000 kaum muslimin. Dan ketika itu 10.000 sangat banyak sekali. Karena memang sebelum itu, sebelum terjadinya Fathu Makkah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah dan dakwahnya sangat-sangat cepat dan sangat-sangat pesat. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya dakwah di kondisi tenang jauh lebih efektif dibandingkan dakwah di kondisi konflik. Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah al-Mukarramah berapa? 13 tahun. Tapi yang masuk Islam hanya sedikit atau sekitar 3.000-an. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah al-Munawwarah belum sampai 10 tahun beliau berdakwah, maka kaum muslimin sudah berjumlah 10.000 sahabat atau bahkan lebih. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkannya surat An-Nasr ini, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, afwaja ini yang mau kita bahas, yaitu kaum muslimin ketika itu setelah Fathu Makkah maka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, secara banyak sekali. Dan itu pada tahun ke-9. Oleh karena itu setelah terjadinya Fathu Makkah di tahun ke-8 Hijriah, dan ketika itu kaum kafir Quraisy kalah, dan setelah itu mulai tahun ke-9 Hijriah banyak orang yang masuk Islam. Oleh karena itu dikatakan tahun ke-9 Hijriah sebagai Amul Wufud. Amul Wufud atau tahun di mana duta-duta pada berdatangan, utusan-utusan pada berdatangan. Dari kabilah A, dari kabilah B, dari kabilah C, mereka semua berdatangan dan berbondong-bondong datang ke kota Makkah, ke kota Madinah al-Munawwarah untuk bertanya kepada Rasulullah, Islam itu apa? Bagaimana caranya kalau mau masuk Islam? Karena setelah diketahui bahwasanya kaum muslimin ketika itu sangat kuat sekali dan sampai kaum kafir Quraisy ditaklukkan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan membahas sedikit mengenai Fathu Makkah, yang mana Fathu Makkah ini adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam kehidupan para sahabatnya. Dan Fathu Makkah termasuk ghazwah
Apa bedanya Ghazwah dengan Sariyah? Yaitu Ghazwah adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Fathu Makkah ini dimulai dari pengkhianatan kafir Quraisy ketika itu terhadap perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah sudah jelas dikatakan bahwasanya gencatan senjata tidak boleh kaum muslimin menyerang Quraisy dan tidak boleh kaum kafir Quraisy juga menyerang kaum muslimin. Namun ketika itu ada sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa tempat yang ada di dalam Al-Qur'an, termasuk salah satunya yaitu di surat An-Nasr ini. Kisah cerita yaitu ketika itu ada dua kabilah yang saling bermusuhan ketika itu, yang mana salah satu dari kabilah tersebut bersama dengan kaum muslimin atau menjadi tahaluf. Tahaluf itu menjadi sekutu dengan kaum muslimin. Dan salah satu kabilah lagi bersekutu dengan kaum kafir Quraisy. Sebenarnya yang bermusuhan ini adalah dua kabilah kecil tersebut. Yang nanti akan kita jelaskan akan terjadinya peperangan di antara mereka berdua. Dan kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fathu Makkah adalah kondisi yang sangat luar biasa besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbeda orang yang berbuat kebaikan dan beramal soleh sebelum Fathu Makkah, ganjarannya berbeda dengan orang yang berbuat amal soleh dan membantu Islam setelah Fathu Makkah. Kenapa berbeda? Ya karena ketika itu Islam dalam kondisi tidak kuat, dalam kondisi lemah, dalam kondisi tertindas, tapi orang tersebut mampu untuk berbuat baik dan mampu untuk berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan setelah Fathu Makkah, ya udah Islam sudah di atas rata-rata, sudah di atas awan istilahnya. Semua orang sudah menerima Islam, semua orang sudah takut untuk melawan Islam. Jadi berbeda kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama antara orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan ikut berperang, ulaika a'dhamu darajatan, mereka itu adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatal, dibandingkan orang-orang yang menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah dan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah Fathu Makkah. Wa kullan wa'adallahu husna, namun keduanya tetap diberikan ganjaran atau kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kondisi kaum muslimin sebelum Fathu Makkah adalah kondisi yang sulit. Sedangkan kondisi kaum muslimin setelah Fathu Makkah adalah mereka masuk ke dalam agama Islam afwajan atau secara berbondong-bondong. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya Fathu Makkah adalah kemenangan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk agamanya, untuk agama Islam, untuk Rasulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk pasukan-pasukan yang ketika itu ikut dalam Fathu Makkah. Dan ini adalah kehinaan yang sangat luar biasa bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memberikan pengakuan yang sangat luar biasa bahwasanya agama yang hak adalah agama Islam, sekaligus Allah Subhanahu wa taala merendahkan serendah-rendahnya kaum kafir dan kaum musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijelaskan bahwasanya Fathu Makkah ini yang bahagia bukan hanya kaum muslimin saja, namun penduduk langit dan penduduk bumi semuanya ikut bahagia atas Fathu Makkah. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW lahir di kota Makkah, namun beliau harus terusir dari kota Makkah. Makanya ketika beliau berhijrah, beliau mengatakan, Wallahi la anta ahabbul biqa ilayya. Wallahi sesungguhnya engkau, kota Makkah adalah kota yang paling aku cintai. Kata Rasulullah SAW, walau anna qaumaki ma akhrajuni minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir oleh pendudukmu, wahai Makkah, maka aku tidak akan keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah. Dan ini kita bisa tahu sama-sama bahwasanya kita semua pasti cinta terhadap tanah kelahiran kita. Walaupun ada plus minus atau kebanyakan minusnya, pasti semua orang cinta pada tanah kelahirannya. Yang sudah lama di Jawa, lahir di Jawa, kemudian ke Bali, pasti masih ingin untuk mudik ke Jawa. Begitu juga sebaliknya.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memang sangat cinta sekali kepada kota Makkah Al-Mukarramah dan sangat cinta kepada Al-Ka'bah. Sangat cinta kepada Al-Ka'bah karena apa? Karena ketika itu kaum muslimin kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan Ka'bah di depan beliau. Jadi Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis tapi tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghadap ke Ka'bah. Jadi Ka'bah plus Baitul Maqdis. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, yang seharusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau beribadah, kiblat kaum muslimin ketika itu berada ke arah selatan, doi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Kita kembali lagi kepada sebab terjadinya Fathu Makkah, yaitu pelanggaran perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, yang mana ketika itu ada dua kabilah, yaitu yang pertama kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini yang bertahaluf atau bersekutu dengan kaum muslimin, dan kabilah yang bersekutu dengan kaum kafir Quraisy ketika itu adalah Banu Bakar. Dan perjanjian Hudaybiyah ada pada tahun ke-6 Hijriah, dan baru 1 tahun kaum kafir Quraisy sudah tidak mengindahkan perjanjian tersebut, walaupun memang kaum muslimin ketika itu bertahaluf atau bersekutu dengan Khuza'ah. Khuza'ah ini nggak semuanya muslim. Ada yang muslim, ada yang kafir juga. Tapi ketika kita sudah sepakat, ketika kita sudah melakukan perjanjian, ya kita harus sebagai kaum muslimin, yaitu wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, maka dia harus menepati. Dan di antara salah satu sifat yang buruk yaitu orang ketika berjanji namun dia mengingkari perjanjian. Kemudian di antara Banu Bakar dan Banu Khuza'ah ini terdapat permusuhan atau dendam lama, yang mana ketika itu Banu Bakar yang tidak sabar ingin menyerang musuhnya dari kabilah Khuza'ah, maka ia meminta tolong kepada kaum kafir Quraisy yang ketika itu ada. Dia meminta tolong dan akhirnya ditolong oleh kaum kafir Quraisy, diseranglah Khuza'ah tersebut di dalam satu tenda, di mana tenda tersebut ada yang lagi tidur, yang kaum musliminnya juga ada yang lagi sholat, namun diserang oleh mereka semua sampai banyak dari mereka yang terbunuh. Kemudian mereka semua itu sudah tahu bahwasanya kalau ada yang diserang, pergilah, masuklah ke tanah suci, ke tanah haram. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalam tanah haram maka dia aman. Dan itu perjanjian, orang musyrik tahu, orang muslim juga tahu bahwasanya siapa yang sudah masuk Mekah tidak boleh diperangi sama sekali. Kemudian ketika diserang, maka seseorang dari kabilah Khuza'ah tersebut mengatakan kepada salah seorang dari Banu Bakar yang bernama Naufal, "Ya Naufal, inna qad dakhalna al-haram, ilahaka ilahak." Wahai Naufal, kita sudah masuk ke dalam batas haram, sudah masuk ke dalam tanah suci. Ilahaka ilahak, ingat Tuhanmu, ingat Tuhanmu. Engkau harusnya tahu bahwasanya kita tidak boleh diserang. Maka apa jawabannya? La ilaha al-yawm, hari ini tidak ada Tuhan. Kita bebas untuk menyerang kalian. Dan ini adalah pengingkaran yang sangat luar biasa parah sekali dari kabilah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Banu Bakar. Kemudian setelah itu terjadilah pertumpahan darah dan terjadilah pertempuran, dan akhirnya terbunuh 20 orang dari kabilah Khuza'ah. Dan mereka ikut mengirimkan senjata, dan mereka, orang-orang kafir Quraisy itu ikut dalam peperangan tersebut. Bahkan mereka secara terjadi dari kaum kafir Quraisy menyesal karena mereka ikut membantu Banu Bakar. Ya, namanya penyesalan itu pasti selalu adanya di akhir dan tidak ada manfaatnya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Abu Sufyan ini nasibnya baik, yaitu ketika sebelum akhir hayatnya maka dia masuk ke dalam Islam dan dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika itu mereka datang kepada Abu Sufyan, dan Abu Sufyan ini adalah pemimpin kaum kafir Quraisy ketika itu setelah Abu Jahal. Kemudian Abu Sufyan sendiri kaget-kaget bahwasannya telah terjadi pertumpahan darah karena kaum dulu-dulu, ya kaum-kaum yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mereka Arab, mereka menepati janji. Dan itu salah satu di antara keutamaan orang-orang Arab, yaitu mereka sangat menepati janji.
Sampai mereka mengatakan ketika itu, hadzal amr lam ashhadhu. Pertumpahan darah seperti ini tidak pernah kami lihat sama sekali. Dan mereka sendiri menyesal, mereka sendiri takut. Sampai mereka mengatakan, wallahi la yaghzuna Muhammad. Pasti Muhammad dan pasukannya akan menyerang kita. Dan ketika itu Khuza'ah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta perlindungan kepada Rasulullah SAW karena mereka sekutu. Dan sekutu mempunyai syaratnya, yaitu harus dilindungi. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan syair-syair yang sangat menyayat hati. Mereka mengatakan bahwasanya kami diserang di malam hari, di sebuah tempat ketika itu kami ada yang sholat, ada yang tidur. Maka itu tidak bisa dibenarkan. Apa jawaban dari Rasulullah SAW? Ketika itu Rasulullah mengungkapkan statement, Nusirta ya Amr bin Salim. Jangan khawatir, kalian pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada awan yang lewat di atas Rasulullah SAW beserta orang-orang yang ketika itu mengadukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu sebagai saksi bahwasanya kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kejadian itu, maka Abu Sufyan sangat sedih sekali. Wah, celaka nih. Kita kaum kafir Quraisy yang sudah sangat banyak jumlahnya, penguasa kota Makkah Al-Mukarramah, mereka sudah mulai takut. Karena apa? Karena mereka sudah tahu bahwasanya orang Islam ini semakin banyak. Semakin banyak dan semakin banyak. Dulu, ketika perang Badar, kalau misalnya kaum muslimin kalah, ya oke, kalah. Karena pasukannya hanya 313 saja. Sedangkan kaum musyrikin ketika itu 1.000 orang. Tapi sekarang kaum muslimin sudah 10.000 orang dan semuanya pasukan berani mati, siap mati semua. Dan ketika perang Badar pun walaupun kaum muslimin sedikit ketika itu namun dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada sebuah kisah yang sangat luar biasa sekali. Ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma intuhlak hadhil isabah falan tu'bad ba'dal yawm. Ya Allah, kalau pasukan ini mati semua, tidak ada lagi yang akan menyembah Engkau, ya Allah SWT. Karena apa? Karena kaum muslimin cuma segitu. Ikut perang semua, kalau mati semua, ya udah tidak ada lagi yang namanya Islam. Tidak ada lagi yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Abu Sufyan mencoba datang ke Madinah dan ia ingin untuk memperbaharui perjanjian. Dia mencoba untuk membujuk Rasulullah SAW agar perjanjian Hudaybiyah ini diperbaiki. Oke, kita salah, kaum kafir Quraisy bilang begitu, tapi kita ingin diperbaiki agar perjanjian ini ke depannya kami janji tidak akan mengulangi lagi, tidak akan terjadi peperangan lagi, tidak akan terjadi pertumpahan darah lagi. Kemudian Rasulullah SAW ketika Abu Sufyan datang, maka Rasulullah SAW sudah mencium kedatangan Abu Sufyan. Dan ketika itu beliau mengatakan, Ka'annakum bi Abi Sufyan, ja'akum Yazid al-Muddah. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada Rasulullah SAW, Ka'annakum bi Abi Sufyan, kayaknya Abu Sufyan datang. Ja'akum Yazid al-Muddah, datang untuk memperbaharui dan memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Dan ketika di Utsman, dia bertemu dengan Budel bin Warqa dan sahabatnya. Dan kemudian ketika itu ditanya, wahai Budel, engkau dari mana? Dan panjang sekali ceritanya ya. Kita langsung saja skip. Kemudian ketika itu Abu Sufyan akhirnya sampai dan ingin menemui Rasulullah SAW. Sedangkan anak dari Abu Sufyan adalah anak Abu Sufyan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian ketika itu datanglah Rasulullah SAW ke rumah putrinya. Dia mikir, putriku insya Allah bisa bantulah anakku. Ketika Abu Sufyan pengen duduk di tikarnya Rasulullah SAW, anaknya ngelipat tikar itu, lipat dipergi, dijauhin. Kemudian Abu Sufyan sebagai seorang bapak bilang, wahai anakku, kau sudah nggak sayang lagi sama aku. Engkau sudah tidak mau mengizinkanku hanya untuk duduk di tikar ini. Maka apa jawaban anakmu? Maka apa jawaban anak dari Abu Sufyan? Wallahi ini adalah tikarnya Rasulullah SAW. Dan aku tidak ingin musuh Allah
duduk di tikernya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau adalah kafir, engkau adalah najis, tidak berhak untuk duduk di tikar ini. Nah, ketika itu Abu Sufyan kira-kira gimana? Wah, kita udah sedih, tambah sedih lagi. Mau duduk di sini saja tidak dibantu oleh Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian setelah itu, maka setelah tidak mempan, maka ketika itu Abu Sufyan datang kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Khulafaur Rasyidin. Kemudian dia bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia mengungkapkan bahwasanya dia ingin memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, atau ya Muhammad, dia belum mengakui Rasulullah, ya Muhammad, zidna fil muddah, wahai Muhammad, tambahlah perjanjian Hudaybiyah, atau diekstenkan, atau diperpanjang lagi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alihada qadimta ya Abu Sufyan, emang kau datang hanya untuk ini, memperpanjang muddah? Maka Abu Sufyan mengatakan, iya, nggak ada apa-apa kok di antara kita, nggak ada perangan, nggak ada terjadi pertumpahan darah. Dikira Rasulullah SAW tidak tahu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Maka Rasulullah SAW tidak menanggapi, dan Rasulullah SAW tidak menyetujui perpanjangan tersebut. Maka Abu Sufyan datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wahai Abu Bakar, kita sama-sama Quraisy, tolongin, bilang ke Rasulullah bahwasanya agar diperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Abu Bakar tegas jawabnya, ma ana bifa'il, aku tidak mau. Terserah, kalau kamu mau datang cari orang yang lain. Datanglah dia kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tahu sendiri Umar kan? Tidak usah diceritain, tahu semua. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjawab dengan perkataan yang sangat jelas, "A'ana asfa'u laka 'inda Rasulillah." Kalau hanya ada semut untuk memerangimu, maka aku akan ajak semut untuk memerangi kamu. Saking dia sakit hatinya, saking kasarnya Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah, engkau ini termasuk diperangi atau enggak? Begitu. Nah, akhirnya sudah tidak mempan lagi, akhirnya dia pergi ke Ali bin Abi Thalib dan mengatakan bahwasanya engkau adalah orang yang paling mempunyai hubungan dekat dengan kita. Engkau masih mempunyai hubungan darah dengan kita. Isfa' lana 'inda Muhammad. Tolong bantu kita untuk berdiplomasi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali yang merupakan menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang dalam lah, kita bisa bilang bahwasanya Ali mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Maka apa jawaban dari Ali? Waihaka ya Abu Sufyan. Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Laqad, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Sufyan udah kehabisan jalan nih. Udah enggak tahu mau apa lagi. Fatimah, coba bilangin ke Hasan sama Abu Sufyan. Gak mungkin, ini anak masih bayi, masa dia adalah. Abu Sufyan merasa bahwasannya dunianya sudah gelap, sudah tidak ada lagi yang bisa membantu dia, maka dia datang ke Ali, wahai Ali, nasihati aku harus apa? Maka kata Ali bin Abi Thalib, kau pulang ke Mekah, kau sudah tidak ada gunanya di sini, balik, pulang sana ke Mekah. Dan dari beberapa sahabat-sahabat, termasuk Ansor, tidak ada satupun yang membantu Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan dalam keadaan terhimpit. Kemudian sesampainya di kota Mekah Al-Mukarramah, maka dia ditanya oleh kaum kafir Quraisy yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah, gimana tadi diplomasinya? Berjalan lancar? Berhasil apa enggak? Diperpanjang apa enggak? Maka Abu Sufyan mengatakan bahwasanya, wallahi aku tidak pernah menemui pengikut yang lebih taat kepada pemimpinnya melebihi Islam. Kok bisa mereka semua taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Satu pun yang aku kenal, ini kerabat, ini keluarga, ini saudara, ini ponaan, ini sepupu, ini masih berhubungan darah, tidak ada satupun yang membantu aku. Dan wallahi orang yang paling taat kepada pemimpinnya adalah kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan untuk perang, untuk Fathu Makkah. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwasannya kita harus mengelabui musuh. Dan itu biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Beliau ingin menyerang ke selatan, tapi jalan dulu ke utara. Beliau ingin menyerang ke arah timur, tapi jalan dulu ke barat agar tidak diketahui oleh mata-mata. Dan zaman dulu
Mata-mata itu sangat luar biasa. Dan mereka bisa tahu dari jejak telapak kaki seseorang. Nah, misalnya ini telapak kakinya Abu Bakar, ini telapak kakinya Umar. Oleh karena itu, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ingin berhijrah, maka beliau sembunyi dulu di Gua Thur. Ya harusnya beliau ke utara, tapi beliau ke selatan dulu dan bersembunyi. Dan itu sangat panjang sekali kalau kita ceritakan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyuruh orang untuk setiap hari menggembala kambing dengan tujuan untuk menutupi jejak telapak kaki Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ditutupin kan waktu itu pada pasir. Jadi jejak telapak kaki kambing yang sangat banyak itu mampu menutupi jejak telapak kaki Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sampai walaupun sudah ditutupi, maka mereka dapat menemui Rasulullah SAW di mulut gua. Di Gua Thur itu sampai kedapatan, wah, jejak telapak kaki ini berakhir di sini. Dan di dalam pasti ada Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan kuatnya imannya, dengan tawakal yang sangat luar biasa, namun tetap beliau sedih. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau mereka nunduk, kelihatan. Dan pasti kita akan dibunuh. Karena waktu itu ada sayembara, bahwasanya barang siapa yang mendapatkan Rasulullah SAW hidup atau mati, maka dia mendapatkan 100 ekor onta. 100 ekor onta itu mungkin kayak sekarang 100 mobil Ferrari merah gitu. Yang luar biasa kan, luar biasa banget, dan pasti itu semua orang menginginkan hal tersebut. Kita dikasih 1-2 aja mau kan, tapi kalau untuk memerangi Rasulullah pasti tidak akan mau. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sudah ketahuan, dan na'auhanal buika itu mengatakan tidak mungkin di dalam ada orang. Soalnya ini ada rumah laba-laba. Kalau ada orang pasti akan rusak. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika Abu Bakar sangat khawatir, maka Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar. Ini tawakalnya Abu Bakar, ini tawakal tinggi Abu Bakar, ma balu itol. Kita hanya berdua, tapi yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaniyatnaini idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Pada sahibnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan, janganlah engkau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW menyuruh Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu untuk menyiapkan segala sesuatunya karena beliau ingin Fathu Makkah, ingin mengambil kembali kota Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ayahanda dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma yaitu siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang dan menanyakan kepada Aisyah. Aisyah udah diamanati sama Rasulullah. Ini rahasia. Kau istriku, ini rahasia, jangan ada yang tahu. Kemudian Abu Bakar bertanya, ya bunayya, wahai anakku, a'amaraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tujahizahu? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk menyiapkan peralatan? Dia sangat kuat imannya, tapi mereka sangat memegang rahasia luar biasa. La'allahu yuridu banal asfar. Oh, mungkin dia mau menyerang Banul Asfar ya? Karena tidak dijawab nih sama Aisyah. Diam juga Aisyah, tidak jawab. La'allahu yuridu ahla Najd. Oh, mungkin dia mau menyerang penduduk Najd ya? Diam juga Aisyah, maka Aisyah tidak menjawab. Kemudian setelah itu, maka Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Bakar dan ditanyakan oleh Abu Bakar, "Alaisa bainana wa bainahum muddah?" Apakah bukankah kita masih punya Rasulullah SAW? Alam yablughuka bi Bani Ka'ab? Memang kamu nggak dengar tragedi yang menimpa Banu Ka'ab yang termasuk dari suku Khuza'ah yang diserang oleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berdialog di antara mereka berdua. Akhirnya Rasulullah SAW menyiapkan 10.000 pasukan. Dan ketika itu mereka semua siap untuk menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma khudil uyuna wal akhbar an Quraisy hatta nabghataha fi biladiha. Ya Allah, berilah agar mata-mata kaum kafir Quraisy tidak ada yang mengetahui terjadinya tragedi ini, sampai kita bisa mengambil kembali kota Mekah di tempatnya. Karena memang ketika itu mata-mata di mana-mana.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dengan cara ditutup mata-mata itu, ditutup matanya mata-mata. Nah, jadi kan mata-mata dulu yang nggak pakai kamera, pakai apa ya, pakai mata aja kan. Ini dia ke situ. Disampaikanlah kepada pembesar-pembesar mereka. Kemudian kita tutup insya Allah dengan kisah salah seorang yang merupakan orang yang ikut dalam perang Badar yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib ibn Abi Balta'ah adalah seorang yang bukan merupakan Quraisy. Kalau dia bukan merupakan Quraisy, dia bukan orang ternama. Dan sedangkan orang dulu dinisbatkan atau ditetanggakan dengan Quraisy, itu sudah bahagia, sudah bangga. Seperti contohnya kita ya. Tinggal di mana? Oh, itu di kompleknya di kompleknya Pak Presiden. Pasti kita sudah bangga kan, walaupun kita cuma tinggal di kompleknya Presiden. Nah, begitu juga orang-orang zaman dahulu. Dia bukan Quraisy, tapi dia dibantu dan dijaga keamanannya oleh kaum kafir Quraisy. Dan itu merupakan salah satu kabilah dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Nah, Hatib ibn Abi Balta'ah ini ketika itu melakukan sebuah kesalahan besar. Dia diam-diam terbunuh, maka dia menuliskan surat kepada Quraisy bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin menyerang kota Mekah Mukarramah. Padahal Rasulullah sudah berdoa, Allahumma khudil uyun, ya Allah tutuplah matanya, mata-mata tersebut, agar tidak ada yang tahu bahwasanya kita ingin menyerang mereka. Kemudian ketika itu, maka surat tersebut dititipkan kepada seorang wanita yang bernama Muzainah, dan ketika itu Rasulullah SAW diberitahu ke sebuah tempat bernama Raudhat Khah. Raudhat Khah yang ketika itu sudah berjarak dekat dari kota Makkah Al-Mukarramah. Diutus 3 orang ini kejar satu orang perempuan yang bernama Muzainah karena dia membawa surat dari Hatib ibn Abi Balta'ah. Kemudian dikejar sampai akhirnya ditemui perempuan tersebut dan dikatakan kepada perempuan tersebut, berikan surat yang engkau bawa. Maka perempuan tersebut bilang, aku nggak bawa apa-apa, nggak bawa surat apa-apa. Ali bin Abi Thalib bilang Rasulullah tidak mungkin bohong kepada mereka bertiga. Gimana nih kok katanya dia nggak bawa apa-apa? Rasulullah tidak mungkin bohong. Maka mereka mengancam, kalau engkau tidak memberikan apa yang engkau sembunyikan, akan kami telanjangi dan akan kami cari. Maka ketika itu perempuan tersebut takut, maka dia membuka sanggulnya dan itu surat tersebut diikatkan di rambut perempuan tersebut. Akhirnya dikembalikan ketika itu kepada Az-Zubair dan Al-Miqdad dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika sampai kepada Rasulullah SAW, diadili dan disidanglah ini Hatib bin Abi Balta'ah. Kemudian ditanya, Mahada ya Hatib? Ya Hatib, apa ini? Surat apa ini? Ini adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang sangat luar biasa besar. Ini kita bawa 10.000 orang loh, bukan 1-2. Tapi engkau malah berkhianat ingin memberitahukan kepada musuh. Maka apa jawaban dari Hatib ibn Abi Balta'ah? Dia menjawab sangat jujur, wahai Rasulullah, jangan tergesa-gesa menghukumku. Aku bukan orang Quraisy dan aku merupakan orang yang sangat tidak kuat. Dan kalau aku tidak meminta perlindungan kepada kaum Quraisy, keluargaku akan dibunuh. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu Umar sudah panas nih. Wahai Rasulullah, ini harus dipenggal nih, kayak gini nih. Karena dia sudah mengkhianati engkau, sudah capek-capek bawa 10.000 pasukan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Amma innahu qad sadaqakum. Yang dijawab oleh Hatib adalah benar adanya. Dia sudah, aku tidak berbuat ini karena Islam biar bisa diserang, tidak. Tapi aku hanya ingin melindungi keluarga kecilku yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka Nabi Muhammad SAW menanggapi bahwasanya innahu qad syahida Badr. Hatib bin Abi Balta'ah ini orang yang sangat mulia karena dia sudah ikut dalam perang Badar. Jadi orang yang ikut perang Badar ini luar biasa. Mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Karena ini perang hidup mati. Kalau mati semua tidak ada lagi Islam. Bahkan tadi kita sudah menyampaikan di awal ceramah tadi bahwasanya orang yang menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah beda ganjarannya dibanding orang yang menginfakkan hartanya setelah Fathu Makkah.
Karena mereka menginginkan semua orang sudah dalam keadaan baik-baik saja. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah membela Hatib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela Hatib bin Abi Balta'ah dan mengatakan bahwasanya ama ta'lamu innahu qad syahida badron. Kalian tahu nggak bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah sudah mengikuti perang Badar, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk siapapun yang ikut dalam perang Badar adalah i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Semua yang ikut perang Badar, setelah perang Badar, silahkan kalian berbuat apapun yang ingin kalian berbuat, karena kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keistimewaan orang yang ikut perang Badar, yang mana perang hidup mati, yang mana tidak ada kaum muslimin kecuali 313 orang. Dan ketika itu mereka ikut semua, dan mereka dijamin bahwasanya mereka habis ini untuk berbuat dosa-dosa kecil apapun pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar apa enggak kira-kira ini Hatib bin Abi Balta'ah? Besar, Pak. Pengkhianatan ini, tapi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah engkau menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, sebagai tempat kalian memohon pertolongan. Jadi kalau kita memohon pertolongan, mintalah pertolongan juga kepada orang-orang yang satu agama, satu akidah kepada kita. Kalau bisa semaksimal mungkin kita tidak meminta pertolongan atau menjadikan dia wali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih agak panjang ya kisahnya. Insya Allah kita lanjutkan 2 pekan lagi. Hari Kamis insya Allah ba'da Isya. Sekaligus kita masuk ke tafsir surat berikutnya. Ini tafsir Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Maka kita akan masuk ke surat Al-Kafirun. Sekaligus kita melengkapi kisah ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada 3 menit. Siapa yang mau bertanya? Kalau Rasulullah pernah nikahin anaknya sama anaknya Abu Jahal, kan dia tahu kalau itu musuh. Ya, jadi apa hikmahnya? Ya, di antara Rasulullah SAW hikmahnya menikahi banyak dari anak adalah agar pembesar-pembesar dari Rasulullah SAW memperistri mempunyai kekuatan yang begitu besar. Dan betapa banyak kita tahu bahwasanya orang yang masuk ke dalam dakwah, yang masuk ke dalam agama Islam berdasarkan dengan pernikahan. Misalnya salah satu orang menikahi putrinya Raja Majapahit atau Raja mana gitu misalnya. Dan kemungkinan dengan itu orang-orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam semakin banyak. Namun pada akhirnya istri dari Abu Sufyan tadi, yaitu Ummu Habibah, mendapati bahwasanya ayahandanya juga masuk ke dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta